Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Bersama dengan saya, Giono BBS. Saya mau mengajak saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Bagaimana orang mau mengerti tentang firman Tuhan kalau tidak mau mendengarkan satu dengan yang lain ketika ada hikmat disampaikan, ya. Demikian pula seperti saya juga lama sudah menjadi orang Kristen sejak tahun 1993 kira-kira. Tapi yang disembah itu siapa sebenarnya? Yesus atau Bapa? Ya, soalnya di Alkitab ada Allah, ada Bapa, ada Yesus. Terkadang bingung ya, kalau tidak pernah belajar tentang kebenaran Alkitab, bingung juga saudara. Kita menyebut Allah ya suka-suka, mau berdoa ya suka-suka kepada siapa. Tapi bolehkah orang menyembah Allah suka-suka seenaknya sendiri? Ya, nah ini yang menjadi hal yang harus saya sampaikan, ya. Seperti yang saya katakan tadi, sebelum mengenal Allah yang benar, orang itu bingung. Tapi saya yakin sekarang banyak orang bingung mau menyembah siapa, doa itu sebenarnya bagaimana, tujuannya kepada siapa. Nah, ini bingung. Karena setiap gereja, banyak gereja ya di Indonesia ini punya doktrin sendiri-sendiri, doktrinnya pengajaran tentang pemahaman Allah itu tidak sama, ya. Tetapi setelah saya belajar tentang Allah Esa itu satu, kita tidak bingung lagi, ya. Karena Allah yang satu itu punya nama Yesus Kristus. Nah, selama ini berpuluh-puluh tahun ini kita berdoa Bapa di dalam nama Yesus, ya. Bapa siapa, ya. Berdoa Allah Bapa, Allah Israel dan sebagainya, bingung juga. Allah Isa, Allah Yakub, Allah Israel itu kita sering dengar begitu. Saya juga pernah ikut-ikutan karena tidak jelas siapa berdoa itu kepada siapa sih. Yang kita puja-puja itu siapa sebenarnya, yang kita sembah itu siapa. Nah, saya sudah belajar dari banyak orang, juga mendengarkan khotbahnya orang, ya. Mungkin sudah berapa ratus kali mendengarkan khotbah orang selama menjadi orang Kristen itu tidak ingat, ya. Karena gereja yang satu menyembah Allahnya katanya kepada nama Bapa, ya. Gereja yang satunya lagi juga menyembah Allahnya, nama Allahnya juga Bapa. Gereja yang lain nyembahnya Yahweh, ya. Gereja yang lain namanya Tritunggal, segitiga dan sebagainya. Gereja D menyembah Allah yang katanya juga namanya Roh Kudus. Ini gereja yang selanjutnya juga beda lagi saudara-saudara, karena menurut doktrin gereja mereka masing-masing, ya, menurut pengajaran mereka masing-masing yang diajarkan jemaatnya, ya. Padahal sebagai orang Kristen itu tidak perlu bingung-bingung yang disembah itu siapa sih sebenarnya. Nah, jawabannya praktis, ya. Jawabannya praktis sekali sebenarnya, cuman kalau tidak disampaikan atau dijelaskan atau diperdengarkan kepada orang, belum tidak akan ngerti. Tapi ketika hari ini, saat ini saya sampaikan, kalau saudara percaya dengan firman Tuhan, pasti sudah berubah. Ya, ini contohnya
Jawaban paling tepat adalah di Alkitab. 1 Petrus 4:16. Orang Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus. Ya. Jadi Allah orang Kristen punya nama Yesus Kristus. Baca aja di 1 Petrus ya. 1 Petrus 4 ayat 16. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, ini orang Kristen loh ya, maka janganlah ia malu. Menderita sebagai orang Kristen jangan malu, melainkan harusnya hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi Allahnya Kristen itu siapa? Punya nama Kristus, pasti Yesus. Bener enggak? Gampang kan? Enggak Bapa di dalam nama Yesus, Yahweh dalam nama Yesus, salah ya. Punya nama Yesus Kristus, sembah aja Yesus Kristus ya. Gampang kan? Jawabannya praktis-praktis saja. Ini setelah kita menyembah yang Esa artinya satu. Tapi kalau saudara-saudara diajarkan Esa itu tidak satu, Esa itu tiga dalam satu kesatuan, kayak grup band punk aja, bass, drum, gitar, ngerang vokal, bukan begitu. Allah Esa itu Allah yang satu, punya nama Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus di bumi menjadi manusia, Allah di surga itu yang roh itu adalah juga punya nama Yesus Kristus. Ketika sudah Yesus Kristus yang manusia menggenapi firman yang disampaikannya lewat nabi-nabinya, apa yang digenapi? Mengorbankan dirinya sendiri untuk pengampunan dosa, pengampunan orang berdosa. Dia kembali naik ke surga menjadi Allah. Allah itu roh, tak bisa berfirman. Kenapa dia menjadi Tuhan yang manusia? Karena dia berkarya di bumi, maksudnya untuk menggenapi rancangannya sendiri, firman-Nya sendiri. Tapi sekarang ini Yesus bukan manusia lagi ya. Jadi Allahnya orang Kristen itu punya nama Yesus Kristus. Kalau saudara-saudara menyembah, ya mesti yang disembah Yesus Kristus, memuji yang dipuji Yesus Kristus. Nah kalau berdoa, nah ini yang menjadi problem. Otomatis yang kita berdoa kepada Yesus Kristus, bukan kepada yang lain, saudara-saudara. Nih, padahal di gereja itu nyanyi Yesus Allahku, Yesus Allahku, tapi ketika berdoa itu tidak mengakui Yesus sebagai Allah, doanya kepada yang lain, kepada Bapa. Udah jelaskan, memuliakan Allah dalam nama Kristus, jelas, udah jelas, gampang. Nah ini kalau saudara-saudara mendengar ini tidak bertobat, ya itu firman yang disampaikan ini adalah menjadi hakimnya di akhir zaman nanti. Coba kita belajar lagi satu ayat lagi. Kita buka Markus 7 ayat 7. Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya. Ayat 8 saya tambah ya. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ya. Ini jelas. Ternyata orang beribadah itu, yang harusnya orang Kristen itu yang belum pernah ngerti atau dengar, bilang aja ternyata ya. Beribadah itu kepada Yesus Kristus. Ku siapa ini? Yesus Kristus. Tapi banyak orang justru senang dengan ajaran manusia, lebih mementingkan ajaran-ajaran manusia ya. Jadi perintah Allah diabaikan saja. Ini salah satu contoh adalah dengan siapa kita menyembah, dengan siapa kita beribadah, dengan siapa kita memuji, untuk siapa kita berdoa, pada siapa. Nah, setelah kita tahu
ternyata Allahnya orang Kristen adalah Yesus Kristus. Berarti kalau kita berdoa kepada Yesus Kristus, yang ada sanjung-sanjung tinggikan muliakan Yesus Kristus, beribadah juga kepada Yesus Kristus. Beribadah itu kepada aku gitu. Aku siapa? Sekarang Yesus itu sudah roh Allah, Allah yang roh itu. Gampang kan? Ini jawaban sebelum saya sampaikan kepada banyak saudara. Saya sendiri juga bingung dulu, saudara. Jadi ikut-ikutan, ada orang kalau berdoa sana disembah Yahweh dan sebagainya. Padahal Yahweh sudah dibentuk menjadi manusia dan menjelaskan bahwa nama Allah itu Yesus. Tapi kita ada tidur orang berdoanya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita ikutan begitu. Malah yang lebih aneh lagi, dulu namanya juga orang nggak ngerti ya, bingung ya. Berdoa sambil nunjuk jidat, dada kiri, dada kanan. Lalu tangan kita cium, kita ikutan karena nggak tahu. Tapi sekarang nggak perlu begitu. Saya sudah jelaskan bahwa nyembah Allah itu tidak bisa seenaknya atau suka-suka seperti yang dilakukan banyak ajaran-ajaran di luar sana. Tentu di luar sana ada dua kemungkinan, karena tidak tahu siapa yang harus disembah, doa kepada siapa. Kemungkinannya juga tahu tapi tidak mau mengajarkan, sehingga satu sesat semua bisa sesat semua, tersesat semua, karena yang orang yang ngerti tidak mau mengajarkan, atau mereka tidak benar-benar tidak mengerti, mengajarkan tidak mengerti. Jadi orang buta menuntun orang buta, ibaratkan begitu. Tapi setelah kita semua paham, kita tidak perlu bingung, repot, ribet ya. Sembah aja Yesus Kristus, muliakan Yesus Kristus, berdoa hanya kepada Dia, Yesus Kristus ya. Tentu saja sudah dijelaskan bahwa beribadah sebenarnya kepada Yesus Kristus. Itu sudah very clear, kalau bahasa yang sering kita dengar, very clear, sangat jelas ya. Jadi kita sudah bingung lagi siapa yang kita sembah ya. Tinggalkan ya menyembah Bapa, tinggalkan berdoa kepada Bapa, memuliakan Bapa, salah. Makanya orang penyembahan aneh karena yang disembah Bapa. Jadi orang menyembah Papa. Itu saya juga begitu dulu karena nggak ngerti ya. Dulu mau menyembah Yesus itu malu ya, malu karena nggak tahu, dikira Allah kita sudah sembah Bapa, Yesus itu cuman utusannya ya, cuman anaknya. Jadi nyembahnya kepada Bapa. Akhirnya muncul penyembah-penyembah yang katakan Papa itu ya. Sekarang sudah tahu ya, nyembah ya haleluya, Yesus, ku muliakan Engkau Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga, Tuhan Yesus, kami datang kepadamu minta pertolonganmu ya. Ini kesaksian tanggal malam tahun baru, saudara ya. Malam tahun baru itu hujan, sebelumnya hujan hari Kamis malam sampai Jumat pagi sampai Sabtu malam sampai pagi, mengakibatkan banjir di mana-mana. Setelah malam juga saya ingin ibadah online di di GAAE, Gereja Alkitab Allah Esa. Ada kendala, saudara. Kendalanya bukan
alatnya atau datanya, tetapi kendalanya adalah cuaca ya. Cuacanya gini, kalau cuaca hujan terkadang sinyalnya bahaya. Kedua, atap rumah saya itu terbuat dari logam, seng dan baja ringan itu. Jangankan hujan deras sama angin, gerimis saja suaranya berisik saudara ya. Makanya kadang kepengen ibadah online tuh kadang tidak bisa karena apa, hujan berisik tidak bisa dengar. Pakai headset juga masih tidak jelas suaranya, terkadang sinyalnya berhenti. Tadi malam, tepatnya malam tahun baru, sekitar jam 7:30 kalau nggak salah, masih hujan keras, suaranya kencang berisik. Padahal ibadahnya jam 21:50. Saya berdoa saudara, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus. Gini aja doa, Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan, minta pertolonganmu supaya engkau menghentikan hujan dan angin kencang ini supaya tidak mengganggu konsentrasi untuk ibadah kepadamu. Hentikan hujan dari detik ini juga sampai besok pagi, karena keadaan rumah kami atapnya terbuat dari seng dan baja ringan, jadi tidak bisa konsentrasi untuk mendengarnya. Tolong Tuhan, hentikan hujan detik ini sampai besok pagi. Tidak sampai 5 menit sudah langsung berhenti, langsung cerah langit sudah. Nah, waktunya jam ibadah saya buka Zoom, bersih, tidak terganggu sinyal, tidak terganggu hujan. Betul, setelah kita ibadah sampai jam sekitar 12:30 malam tahun baru itu, sampai tidur itu tidak hujan. Tahu-tahu pagi jam 7 sampai jam 8 itu bangun tidur hujan saudara. Nah, itu kesaksian sebuah hal yang luar biasa. Salah satunya ternyata ibadah itu kepada Yesus Kristus. Kalau kita minta kepada Dia apa yang kita inginkan untuk ibadah ya, pasti akan terwujud. Salah satunya menghindari hujan, karena keadaan tempat saya begitu. Tapi jangan berharap kalau kita berdoa terus langsung dijawab, pasti ya belum tentu. Itu menurut kehendak Allah sendiri. Akhirnya apa? Bisa beribadah ya. Ya itulah, kalau kita meminta kepada Tuhan Yesus Kristus karena beribadah kepada Dia, pasti akan dikabulkan. Benar, ini kesaksian tidak buat enggak ya, karena Tuhan kita itu Tuhan yang mendengar ya, yang berkuasa atas hujan badai ya. Masih hidup aja Yesus, jadi manusia aja Yesus itu bisa menghalau badai, cuman disuruh diam-diam ya. Sekarang Dia di surga, kalau umatnya meminta untuk kemuliaan namanya pasti juga didengari. Contohnya begitu ya, salah satu contoh. Padahal banyak yang harus, semua orang pasti punya kesaksian pribadi tentang menyembah Allah yang Esa, satu-satunya adalah Yesus Kristus itu ya. Jadi sekali lagi jangan bingung, berdoa jangan kepada Bapa, udah dikasih tahu kalau penyembah Allah di dalam Yesus Kristus ya, dalam nama Kristus, dalam Kristus berarti nama Yesus. Beribadah adalah ternyata kepada Yesus Kristus ya. Sekali lagi ternyata, kalau saya sudah tidak asik lagi, bukan ternyata lagi, menyembah itu kepada Yesus Kristus, beribadah kepada Yesus Kristus. Saya sudah percaya, sudah ngerti. Tapi bagi saudara-saudara yang baru mendengar pertama kali ini, ternyata beribadah itu kepada Yesus Kristus. Ayat di mana? Markus 7 ayat 7. Apa yang saya sampaikan ini kiranya boleh menambah wawasan pengetahuan tentang firman Allah.
Jadi saudara-saudara, setelah mendengar ini, apa yang respon yang Anda akan lakukan? Tentu akan berdoa kepada Yesus Kristus, menyembah Yesus Kristus, memuliakan Yesus Kristus, dan tentunya beribadah itu kepada Yesus Kristus. Haleluya. Amin.